Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas perusahaan yang mau IPO namanya Hilcon Tbk. Ticker code-nya HILL. Sektor basic material, line of business-nya di bidang jasa pertambangan dan jasa konstruksi. Oke, ini berkedudukan di Jakarta Timur. Yang menjual 15% ya, sedikit ya yang mau dirilis ke publik. Harga jualnya 1.250 sampai 2.000 ya, agak mahal nih ya. Sampai 26 Januari ininya. Book buildingnya kita lihat websitenya Hilcon. Oke. Reliable in mining or business line. Oke, banyak di mining ya. Nah, sedangkan mining ada nikel, ada batu bara. Oke, kita lihat kondisinya gimana sekarang. Batu bara masih dalam posisi uptrend ya sebetulnya. Nikel, kita cari lagi nikel. Nikel kondisinya sekarang seperti apa? Nikel, silver, nikel. Nikel. Posisinya sebetulnya masih uptrend ya, setelah turunnya mulai naik itu di akhir tahun lalu ya, mulai naik lagi. Sempat turun di bulan-bulan Mei ya. Oke. Kita cari lagi artikelnya. Sorry, ini prospektus ya. Artikelnya ada di sini. Dia membidik dana 884 miliar. Ini di sini ada nih. Dia mengumumkan kembali untuk IPO. Batal tahun lalu. Ini pernah ada nih. Batal tahun lalu. Kalau nggak salah batalnya ini karena ada persoalan hukum kalau nggak salah ya, tapi udah diselesaikan. Makanya dia kembali go public. Ya kita lihat nih sekarang laporan keuangan. Tujuan kita di sini adalah angka 1.250 sampai 2.000 itu murah atau mahal. Berapa sih angka menurut laporan keuangan? Nah, untuk itu kita akan menggunakan formulasinya, rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang akan listed atau yang sudah listed, dan sekarang sudah ada aplikasinya yang running di Android mobile dan saat ini belum bisa diakses karena under maintenance. Silakan request link ke channel ini, nanti kita bagikan linknya dan Anda akan bisa mendapatkan 830 saham yang listed free of charge dan ada menu menghitung true value IPO. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada summary e-booknya dalam bahasa Indonesia. Silakan cari di gramedia.com, Google Playbook, dan Tokopedia. Oke, kita sekarang mau buka laporan keuangan. Oke ya, kita mau buka laporan keuangan. Ini prospektus ya. Oke, kita cari prospektusnya. Nah di sini, di sini kita lihat ya. Oke, sebelum saham itu dijual itu ada 2,5 miliar. Setelah dijual atau setelah go public 442 juta, saham itu menjadi totalnya 2948. Oke, sekarang kita mau cari lagi. Jadi gini, kita harus cari laporan auditnya. Ini ada di bawah nih, laporan auditnya. Ya. Laporan auditnya, nah ini nih.
Kita lihat neracanya dulu. Dari neraca kita hanya konsentrasi kalau di asetnya di aset lancar. Di sini dalam juta yaitu ada 1 miliar 1 triliun lah, kalau gitu 1 triliun nih. Dia 1 triliun ya. Karena juta dalam juta triliun. Dan itu untuk karena kita fokus di cash flow only, makanya akun-akun di dalam accounting record itu harus kita keluarkan seperti uang muka, biaya dibayar muka, pajak dibayar muka, tidak ada kaitannya sama cash flow. Jadi kita keluarkan untuk dapat net current asset. Kemudian kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Ekuitasnya enggak di laporan P&L, kita fokus di laba bersih setelah pajak itu ada 210 miliar. Cukup besar nih skalanya saham ini. Kita lihat di sini ada dividen, tuh dividen untuk tahun lalu ya. Jadi kita akan menemukan, menghitung nilai wajar untuk 2 periode. Periode 7 bulan pertama di sini dan periode full year-nya tahun 2021. Nah, ya kan? Nah, kemudian di cash flow statement itu ada perolehan aktiva tetap atau CAPEX, capital expenditure. Ada 2 periode yang kita cari, 2022 dan 2021. Oke, terus kita akan lihat aktiva tetap. Aktiva tetapnya nah ini penambahan aktiva tetap. Nah, di sini adalah kita pakai yang 426 aja. Penyusutannya 140. Begitu juga tahun 2021. Dari situ kita masuk lagi ke detail laporan P&L. Laporan P&L. Di sini ada detail daripada, nah, nih lihat nih, selisih kurs itu kan beban lain-lain, ini harus ditambahkan atau dikeluarkan lah. Ini kan mengurangi denda keterlambatan, ini kan non recurring sebetulnya, tidak akan terjadi secara rutin. Selisih kurs, pelepasan aset juga insidental sifatnya. Nah, penyusutan aset tetap dicocokkan aja sama tadi daftar aktiva tetap. Piutang tak tertagih itu sebetulnya nggak mesti terjadi setiap saat, nggak non recurring gitu. Sekarang kita mau running video aja untuk melihat bagaimana menghitung nilai wajar saham dengan menggunakan easy stock. Ya. Kita klik, terus kita isi nama-nama perusahaannya, tadi Hilcon, jasa subsektor ya apaan. Government bond bisa dicari di CNBC, Bank Indonesia, dan Bloomberg. CAPEX, OPEX, depreciation, ini semua biaya pendapatan non recurring, non operasional itu harus disetahunkan karena ini kita menghitung 7 bulannya ya. Utang jangka pendek, jangka panjang kita hitung, terus jumlah saham yang beredar, terus nggak ada dividen ya. Dividen tuh tahun lalunya. Net current assetnya berapa hitungannya, 1250 sampai 2000. Di sini kalau dia masuk di 1250 itu murah, tapi ini rentangnya kan cukup banyak ya, 1250 sampai 2000 perak.
Artinya dia bisa turun atau bisa naik ke 2000. Kalau 2000 jadi kemahalan. Tapi lihat di sini ada nilai wajar saham terendah, yang rendah, yaitu 1980. Itu punya potensi turun dia. Oke, kita lihat lagi yang tahun lalu seperti apa. Di sini downloadnya seperti itu, isi semuanya data-data perusahaan. Nah, ini tidak perlu disetahunkan karena datanya sudah setahun ini. Datanya sudah setahun. Oke. Ini nilai saham yang beredar. Dividen ada, kita minuskan. Net current asset sekian. Kita klik semuanya. Berapa nilainya? Oke, kita lihat tadi. Kita lihat. Ya. Di situ menurun ya, 478 cuma. Di situ 478. 478 sama 131. Jadi lebih bagus yang tahun lalu. Lebih bagus yang tahun 2001. Jadi ada penurunan sebetulnya. Mungkin ya mungkin apa ini masih 7 bulan, tapi kan kita udah setahun kan angkanya. Jadi ya ini sebenarnya kurang bagus. Mungkin karena penurunan itu karena ada kasus litigasi atau apapun sehingga dia harus membayar denda atau apapun. Kita nggak tahu, kita nggak ngikutin kasusnya, tapi kita cuma bicara angka-angka. Jadi dengan angka 1250 sampai 2000 itu kalau kita lihat itu nilai wajarnya cuma 500 tertingginya, meskipun tahun lalunya sampai 1400 atau 1500 ya, tapi terjadi penurunan, itu akan menyebabkan ini ya, itu akan beresiko gitu. Oke, jadi gini, ini kan sekedar valuasi berdasarkan fakta ya, fakta yang ada di laporan keuangan. Kita nggak membahas faktor kualitatif yang lain, kuantitatifnya pun hanya itu aja. Faktor luarnya juga yang kita bahas cuma yang kita masukin, faktor eksternalnya itu ada government bond. Yang lainnya lebih bersifat internal, meskipun average growth itu kita bisa mengambil asumsi industrinya ya. Jadi itu sangat-sangat relatif, sangat subjektif sekali. Anda bisa pakai berapa nilainya, makanya kalau menggunakan easy stock Anda bisa bereksperimen. Jadi apa yang terjadi nanti di market kalau harganya itu setelah floating di hari pertama itu naik apa turun, kita nggak akan bisa prediksi sama sekali. Tapi sebagai indikasi, hints-nya ada. Kalau dia menjual cuma 15%, berarti 85% dikuasai founder. Nah, tetapi founder, anggotanya, member daripada direksi komisaris itu kalau terlibat dalam perdagangan saham tentunya akan disanksi berat. Nah, tapi mereka kan punya kawan, sahabat, tetangga, kawan lama. Nah, itulah yang disebut sophisticated investor yang melakukan investasi pre-IPO. Makanya kemungkinan meskipun Anda pesan, Anda book saham itu bisa aja dapatnya sedikit. Anda book 100 juta mungkin dapatnya 2 juta. Bisa jadi itu. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.